Makanya kata Rasulullah mengatakan, awas, hati-hati zaman yang akan datang. Ada orang yang benci kepada kalian, ada orang yang suka mengkafirkan kalian, tapi sholatnya sama dengan sholat kita, puasa dengan kita, sama dengan Baal itu, tahlilannya sama dengan kita, sholatnya sama dengan kita, tapi harokahnya beda. Yang paling kecil apa? Memframing masyarakat Indonesia bahwa Banser itu di dalamnya sudah ada PKI-nya, bahwa NU sudah PKI. Ini sangat jahat sekali menurut saya. Saya yakin ini baru kekuatan mereka 10%. Bisa Anda bayangkan kalau kekuatan mereka dominan bisa 50% atau 80%, bagaimana mereka akan mencundangi Nahdlatul Ulama? Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Saudara-saudara gitu. Maka dari itu kalau seandainya kami mengatakan Ba'ali itu bukan cucunya Rasul, Habaib ini bukan cucunya Rasul, Habaib ini genetikanya adalah genetika ras Yahudi. Itu kami sedang bicara ilmu kenyataan dan kami sedang mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wala taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ketika kamu sudah mengerti tentang kebenaran, jangan kamu simpan, dibuka, diberikan pencerahan kepada masyarakat. Kitmanul ilmi man katama ilman aljamahullah ta'ala bilijami minan nar. Barang siapa yang menyimpan ilmu pengetahuan sehingga masyarakat tetap akan dalam kesesatan, masyarakat tetap akan berada di dalam kesesatan, maka kita diancam oleh Allah, akan digandeng oleh Allah dengan sesuatu, akan dirangkik oleh Allah dengan rantai dari api neraka. Itu sangat tidak boleh. Kita tidak sedang benci, tapi kita bicara mereka, ini ilmiah. Kita bukan sekedar hanya ecek-ecek biasa atau sumpah kaleng-kaleng, bukan. Ini ilmiah. Manuskrip sudah dibuka, dan ini sudah kami berhubungannya dengan yang ada di Mesir, yang ada di Jordan, yang ada di Pakistan. Kami sudah ke sana dan kami selalu berhubungan. Dan itu memang semua mengatakan itu bantah. Itu kerjaannya kaum sufi-sufi yang ada di Hadramaut yang mengatakan dirinya adalah sebagai cucunya Rasulullah, walaupun tidak semua sufi seperti itu. Sehingga kadang-kadang di-framing oleh orang-orang Wahabi itu ada kisah seperti ini, ada isu seperti ini, mereka juga ada senang juga. Karena apa? Bisa memukul kaum sufi, padahal ya nggak seperti itu kita. Ya biarkan saja, nanti ada waktunya kita mukul mereka dulu. Ini ngurusi Pak Alwi dulu lah, supaya sadar. Jadi artinya begini, artinya kalau seumpama Ba'al itu mengakui, ya kami secara manusia dan data memang kami bukan manusia Rasulullah, kami akan menjadi manusia biasa. Nah, maka baru itu akan selesai semuanya. Nanti makam-makam sejarah yang dibelokkan kami ya paham, dan kami mengerti ini makam dibelokkan. Ini coba saya menyarankan supaya ini semua diperbaiki, diluruskan lagi sejarahnya, makamnya dirubah lagi, dan kami mohon maaf kepada seluruh bangsa Indonesia. Selesai masalah itu, dan kita tetap menghormati Habib itu. Kalau jadi ulama, jadi kiai, ya dihormati, tapi kalau suka nge-track di rumah-rumah ya jangan dihormati. Jadi tolonglah panjenengan itu pikirannya itu yang bersih, ya. Jadi memahami itu qalbin salim, dengan satu hati yang selamat. Bahwa kita itu tidak sedang benci kepada Habib, kita sedang bicara apa adanya. Kalau semua Habibnya nggak terima, ya keluar saja. Karena asumsinya Habib kalau Yahudi kan sesat, padahal tidak semua Yahudi sesat. Tidak apa-apa ras Yahudi, apa salahnya dengan ras? Kalian juga ada ras Jawa, apa salahnya dengan ras? Memang kalau ras Jawa tidak boleh jadi ulama, mentang-mentang aja bukan Arab, oh nggak seperti itu. Tapi ketika mengatakan seumpama yang namanya KRT semua diningrat itu adalah rasnya ras Jawa, itu bukan berarti benci, bukan, lagi ngomong apa adanya. Cuma kan permasalahannya Mbak Ali itu ketika diomong apa adanya kan marah. Anda itu bukan ras Arab Kanjeng Nabi, tapi Anda itu dari ras Yahudi. Kan marah, karena apa? Karena mereka dulu-dulunya itu sering menyerang Yahudi, dari akhirnya kan ibarat pukul kena sendiri. Jadi itu bukan masalah saya, itu bukan masalah kita, itu kan masalah mereka pada diri mereka. Makanya kalau benci kepada seseorang jangan terlalu benci, akhirnya kepukul diri sendiri kan. Nah itu jadi bukan. Mohon maaf, ras Yahudi itu banyak yang jadi ulama ya.
Iya, contohnya siapa? Contohnya adalah Imam Ka'bul Akhbar. Itu ulama besar. Itu rasnya Yahudi. Kemudian Wahab bin Munabbih, termasuk Imam Ibnu Jurayj. Itu juga adalah ras Yahudi. Siapa yang dipuji-puji oleh ulama tafsir, termasuk Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, gurunya Imam Suyuti itu di dalam tafsir Jalalain. Ya, siapa? Abdullah bin Salam adalah sosok seorang Yahudi yang sangat soleh, yang sangat alim, dihormati oleh para sahabat dan dihormati oleh orang lain. Jadi di dalam Islam tidak ada istilah ras. Mau ras Yahudi, mau ras Jawa, mau ras Sunda, kalau itu sebagai ulama besar kita hormati. Tapi kalau suka nge-track di jalan, nge-track di rumah, siapapun rasnya yang nggak boleh dihormati, harus disadarkan, harus dituntun, dan nggak boleh dimenangkan. Ini permasalahannya kan kelan Mbak Andi itu suka nge-track kadang-kadang, tapi pengennya diikuti. Suka nge-track tapi menjamin orang masuk surga. Siapa yang ikut sama saya berarti pasti masuk surga. Lo Anda saja nggak bisa masuk ke rumah, mana masuk surga. Ya kan? Ada orang begini. Makanya saya pernah bicara sama Oknum Mbak Andi. Itu karena bicara sama kiai saya, tegur Oknum Mbak Andi. Saya bilang, ente bicara begitu? Pak dia bilang, enggak bisa gitu. Dia kalau manggil saya Habib karena hidungnya sama-sama panjang. Keuntungan saya di situ sama-sama panjang. Dan kalau taruh hidung kan saya berani gitu. Kalau sampai nyampe setan nggak berani taruh hidung gitu. Saya bilang, ente bicara begitu kata siapa? Ya, kalau Habib bakal masuk surga, pasti akan dijamin masuk surga. Surga yang mana ente? Ente minta uang aja sama kiai, mau surga. Kalau surga itu walaupun masa akum, apa yang ente minta, itu pasti ada di surga tuh. Kenapa ente minta uang sama kiai? Minta aja di surga ente. Oh, gue surga enggak ada surga, menunggu nyotoran uang. Surga nopo, surga terek gitu. Gitu? Jadi kalau gini kan gitu. Jadi kita ini bicara nggak usah terlalu tinggi lah. Bicara apa yang ada di sekitar kita saja. Bahwa itu doktrin tidak bagus. Contoh begini ya. Itu adalah bagian makhluk Habib. Nomor selanjutnya, contohnya lagi ada seorang oknum Habib yang muda. Dia baca Quran nggak lempeng, baca kitab dari kiri ke kanan. Persis sama seperti tanda tangannya. Makanya kalau saya menunjukkan santri, karena saya mondok di pesantren, jadi saya kalau tanda tangan dari kanan ke kiri. Saya bilang ini tanda tangan salah itu namanya. Kalau yang tanda tangan kiri ke kanan, dari tanda tangan bid'ah. Saudara-saudara itu ada sampai berani mengatakan bahwasanya kiai. Dan saya yakin yang ditujukan adalah kiai NU. Ambilnya nyuruh sewu, kurang buatan kata, tapi harus saya bicarakan. Anjing, babi, curut, itu di depan jamaahnya semua. Sekarang saya tanya, layakkah itu bagi anak muda yang berbicara seperti itu? Kepada kiai. Sekarang saya tanya, apa itu tidak akan merusak generasi muda kita? Apakah akan kita biarkan seperti itu nanti bangsa kita rusak? Apa yang kata-kata Kiai Mukhbir tadi, bangsa Indonesia bisa perang. Iya, kalau berarti yang ada di depan, bangsa kita bisa perang antara umat Islam. Kenapa? Karena didikannya seperti itu. Bagaimana kita punya NU, tapi bagaimana oknum-oknum habaib sebelum terjadi isu-isu masalah nasab dan masalah pembelokan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sangat berlawanan dengan NU. Mereka ngajari pengikut-pengikutnya, para muhibbinnya tidak lagi menghormati Kiai NU. Tidak boleh menghormati Kiai NU. Kiai NU sudah jadi mainan. Buya Said Akil ketika itu masih menjabat sebagai PBNU. Semua oknum Habib kalau manggil Buya Habib, Buya Said, Buya Said Akil, dipanggilnya cuma namanya saja Said Akil. Kadang-kadang cuma si Said. Gus Yakut, si Yakut, sampai Ki Ma'ruf, si Ma'ruf. Akhirnya muhibbin yang ngundangnya si Said semua. Dianggap Said itu adalah agen Yahudi. Allah Maha Besar, ternyata mereka lah yang Yahudi. Si Said itu adalah yang itu. Abdul Bustur juga, Bustur. Sampai saya itu sempat sakit hati. Ketika Mbak Yeni tampil itu ada yang berteriak dan anaknya orang buta. Saya sakit hati sekali. Saya sempat nggak bisa tidur. Kenapa? Ini kayak NU gitu.
kalian orang NU itu sebetulnya ada di garda depan. Karena ini yang dihancurkan adalah kekuatan NU. Bukan mereka kan pinter. Yang satu ada di luar NU, yang satu ada di dalam NU. Ketika di luar NU rungkat, maka yang di dalam NU dibela orang NU. Nah, itu kalian yang bela. Ini kan seperti itu. Cara ngumpetnya kan seperti itu. Jadi akhirnya mereka tidak habis semuanya kekuatan. Sekali lagi, ketika ada penyerangan dan kehancuran, maka akan bisa disusun lagi. Nah, ini yang jadi bahaya. Kayak NU. Yang NU bagaimana di framing yang namanya Kang Said Agil sangat dibenci sekali. Orang itu muhibbinnya mereka itu kalau melihat Kang Said Agil itu sudah jijik seperti hanya melihat kotoran dan najis. Siapa yang memframing mereka? Menurut saya tanya, seperti itu dianggap ekstrim atau tidak? Kenapa Anda sebagai orang itu mengatakan mereka tidak dianggap ekstrim, tetapi kita membela, kita yang membela KNU dengan cara melawan doktrin mereka? Kok kalian menganggap kita ekstrim dari mana? Apa kita nunggu hancur seperti Palestina dulu? Ya nanti akan hancur, nanti kita akan justru adanya gerakan pelurusan sejarah ini, ini gerakannya itu kita tahan, doktrinnya kita lawan dalam rangka supaya Indonesia jangan terpecah belah, supaya Indonesia itu jangan hancur seperti Palestina. Sebab mereka itu memang mecah belah. Saudara-saudara sekalian, saya sudah melihat gelam kan, kaum Ba'al itu sudah mulai melawan NU, sudah mulai tahun 2000-an itu sudah mulai gerakan-gerakan melawan NU. Sampai saudara-saudara kalian ada pengklaiman nama Haul Solo, padahal yang dihauli adalah Ba'ali, padahal sahibul haul yang ada di Solo adalah para ulama-ulama tidak pernah disebut. Tawasulnya itu Ba'ali semua. Akhirnya masyarakat berasumsi kalau kita masih ngerti, anak cucu kita bagaimana. Sebuah kebatilan apabila tidak ditangani berlarut-larut terus akan diklaim sebagai kebenaran. Oh, berarti Solo punya Ba'ali, Pondok punya Habib. Ditambah lagi Habibnya mengatakan bahwasanya Jawa ini adalah milik para aulia karim, milik para ulama Hadramaut Yaman. Jadi artinya bukan milik Mataram, bukan milik Priangan. Berarti bukan miliknya Majapahit, bukan miliknya Pajang. Ini gimana urusannya? Banyak sekali pembelokan semacam itu yang harus kita tangani dengan sabar, dengan telaten, dan tentunya dengan hati dan niat yang lurus, ikhlas lillahi ta'ala. Jangan terlalu semangat, saking semangatnya akhirnya terperosok dalam jurang yang mengerikan. Jadi kita ini untuk menahan. Kenapa? Karena kalau seumpama tidak diluruskan, segera diluruskan, apa jadinya bangsa ini? Saya tidak bisa membayangkan masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, klaim dirusak nama. Ada lagi akibat daripada kejadian yang sangat sederhana di Garut, pembakaran bendera HTI. Padahal itu bendera HTI tadi di-framing oleh para Ba'ali dan lainnya, itu adalah bendera Kalimatut Tauhid. Mereka ngebloknya sama dengan orang Wahabi. Bukankah mereka orang ahlu sunnah suka sholawatan sama dengan NU? Kenapa mereka ngeblok harokahnya ke sana? Orang NU harus cerdas. Mereka itu berlindung kepada kita ya kalau di saat ada kepentingan, di saat mereka itu ketakutan, melindungi kita. Tapi di saat mereka punya kekuatan, menghajar kita. Itu gaya orang Yahudi. Lah perjanjian, orang Yahudi. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Itu sudah diperkuat oleh Allah perjanjian yang mereka tetap ada melanggar. Jadi bagi mereka klan daripada Yahudi ini pelanggaran terhadap perjanjian, norma-norma yang dibangun. Jangan harap seperti kita orang Indonesia, orang Jawa, orang Sunda, tidak ada istilah begitu. Asal ada kepentingan, langgar tidak masalah. Ini yang mengkhawatirkan kita. Maka dari itu saudara-saudara, itu klaim luar biasa. Sampai saudara-saudara, akibat daripada itu framingnya apa? Kalimatut Tauhid. Padahal kan yang membakar bendera itu kan bukan kita saja yang ada tulisan Kalimatut Tauhid. Contoh apa? Contoh Yaman. Yaman membakar bendera Saudi kan ada Kalimatut Tauhid. Kenapa mereka tidak diklaim untuk benci kepada Kalimatut Tauhid Saudi atau Yaman?
Yaman kan negaranya Habaib. Karena Habaib apa karena Saudinya itu nyerang Yaman, akhirnya masyarakat Yaman rame-rame membakar bendera Saudi. Kan ada tulisannya apa itu? La ilaha illallah Muhammadur. Kenapa mereka tidak befriend benci kepada kalimat tauhid? Kenapa NU yang diberikan? Jadi mereka itu adalah apa? Yu'minuna bi ba'dil ayat wa yakfuruna bi ba'd. Mereka itu menggunakan ayat untuk ini, tapi ayat Al-Quran yang lain tidak digunakan. Jadi mengotak-atik ayat Al-Quran dari ayatnya Allah sejak zaman dulu, zamannya Taurat dan Injil itu apa? Bima tahwa anfusuhum, dengan sesuatu yang mereka senang, mereka hawa nafsunya contohnya kemana, maka digunakan. Yang tidak pas ya dibuang ayat Al-Quran. Ayat-ayat Allah semacam Taurat, Injil, kalau nggak suka ya nggak dipakai, kalau yang suka dipakai. Makanya kan kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, am yaquluna nabiyina, kemudian apa namanya? Apakah kalian itu membunuh para nabi para rasul? Ketika para nabi para rasul itu apa namanya? Menurunkan satu hak bima la tahwa anfusukum, dengan satu hak yang tidak sesuai dengan keinginan kalian. Jadi ini ciri khasnya orang Yahudi. Maka ayat Al-Quran yang ini dipakai, yang ini tidak dipakai. Nah kalau urusannya dengan NU tidak ada ukhuwah Islamiyah, tapi kalau orang NU-nya ke sana itu memukul mundur, urusannya orang NU ukhuwah Islamiyah. Kalau mereka sampai mencaci maki ulama, mencaci maki kiai, dianggapnya halal, jihad fisabilillah, urusan ukhuwah Islamiyah mana? Urusan adabnya mana? Kalau Anda bicara adab, kami orang Indonesia lebih mengerti adab daripada Anda. Yang seperti itu. Tidak ada ceritanya orang NU yang nggak ngerti adab, akhlak dan sebagainya. Maka tadi inilah framing. Akhirnya apa? Akhirnya ternyata framing mereka sudah sangat kecil. Ini diantaranya adalah kelompoknya Ba'alwi. Akhirnya karena harokah politiknya sama, bergabunglah dengan HTI, Hizbut Tahrir, Wahabi. Padahal mereka suka sholawat, sudah tahlil sama dengan kita. Makanya kata Rasulullah mengatakan, awas, hati-hati zaman yang akan datang. Ada orang yang benci kepada kalian, ada orang yang suka mengkafirkan kalian, tapi sholatnya sama dengan sholat kita, puasa dengan kita, sama dengan Ba'al itu, tahlilannya sama dengan kita, sholatnya sama dengan kita, tapi harokahnya beda. Yang paling kecil apa? Memframing masyarakat Indonesia bahwa Banser itu di dalamnya sudah ada PKI-nya, bahwa NU sudah PKI. Ini sangat jahat sekali menurut saya. Saya yakin ini baru kekuatan mereka 10%. Bisa Anda bayangkan kalau kekuatan mereka dominan, bisa 50% atau 80%, bagaimana mereka akan mencundangi Nahdlatul Ulama? Saya menurut pendapat saya, mana yang ekstrim? Bahkan saya bicara kepada hati panjenengan, ini apa dibiarkan, apa kita tangani? Lawan. Dibiarkan, apa kita tangani? Dibiarkan, apa kita urusin? Mundur atau lawan? Kalau tidak dilawan, siapa yang mau membela negara kita? Siapa yang mau membela NU? Siapa yang mau meluruskan sejarah kita? Saudara-saudara, jadi sama sekali kita ini gerakannya adalah melawan kebatilan, bukan ekstrim, bukan. Kita tidak lihat berantem sama siapapun, tapi kalau diajak berantem, insya Allah kita nyawa pun akan kita tidak niat untuk bermusuhan dengan siapapun, tapi kalau mereka yang menghancurkan Indonesia, maka kita akan ada di garda terdepan untuk mengusir mereka. Ini masalahnya sudah sangat bagus. Makanya ini saya menginginkan apresiasi daripada masalah pribadinya. Jangan suka memframing bahwa ini atau itu, kan framingnya Ba'alwi, karena mereka tidak mau kehilangan privilege ketika mereka itu disebut sebagai cucunya Rasulullah. Mereka itu cucunya Rasulullah. Saudara-saudara kalian, kemudian saudara-saudara itu kemudian apalagi sejarah mereka itu memang seperti itu. Ini sejarah itu realita. Jadi bukan masalah benci atau tidak benci, cuma kita kan fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin wa aqibatul mujrimin. Ayo kalian pelajari itu sejarah, berjalan kemana pelajari sejarah. Itu adalah ajaran Allah. Sejarah harus dipelajari karena roh kehidupan itu sejarah.
Kita punya patokan dan prinsip adalah dasar pijakannya adalah sejarah. Sejarahnya Ba'ali itu seperti itu, yang mendatangkan adalah Belanda. Dan kalau seumpama Ba'ali itu dianggap sebagai cucunya Rasulullah, kenapa Belanda itu tidak membunuh? Profesor Dr. Sluk Hogronya mengatakan bahwasanya gerakan Islamisasi di Indonesia itu adalah Arabian Movement, gerakan Arab yang dipimpin oleh para syarif dan para syarif keturunannya Nabi Muhammad SAW. Makanya Belanda mencari keturunannya Rasulullah, mencari keturunan Nabi Muhammad, semua itu dibandai, dihabisi, maka semua lari. Semua keturunannya Rasulullah, bangsa syarif dan bangsa syarif ngumpet. Bukan sekedar ngumpet tempatnya saja, namanya pun diumpetin, diganti dengan nama Jawa. Semua syarif dan syarif yang ada di Mataram, saya yakin namanya Jawa semua. Ya, cuma kan ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Di antaranya di Indonesia dipanggilnya Gus, Raden Bagus. Bagus tuh bukan berarti ganteng, sebab yang nggak ganteng juga bagus juga. Kalau supaya kita melihatnya Raden Tiga ya bagus beneran. Tapi kalau ada yang nggak ganteng, dia tetap disebut bagus. Kenapa? Karena bagus itu bukan terjemahan daripada bagus. Bagus atau ganteng bukan. Bagusnya itu bagus. Bagus itu apa? Keluarganya orang yang baik akhlaknya Rasulullah. Dan orang yang artinya, namanya artinya baik. Siapa? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Hasan itu artinya bagus, Husain itu bagus. Makanya anak cucunya di Indonesia diganti dengan bagus, bagus, Agus dari Gus. Makanya saudara-saudara jangan tertipu kalian. Ijro unut fatin nubuwah, mengalirkan darah kenabian yang dilakukan oleh para ulama, para wali yang syahid dan syarif. Itu orang syarif dan syarif semuanya itu adalah wali songo, dan semuanya itu adalah kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Sunda, kawin dengan orang Nusantara di Aceh, di Maluku, di mana akhirnya lahirlah para syahid, para syarif, tapi bentuknya bentuk lokal. Sumpul sajid kasarif tapi itunya gesek, nggak ada Arab-Arabnya. Sehingga kalau sampai ngaku sajid sarif keturunannya Rasulullah, nggak ada yang percaya apa potongan sarif kok kayak begini, potongnya nemble kayak gitu. Sarif sajid tuh yang ganteng-ganteng kayak gini, bahal tuh yang pantas kan gitu kan, kalah tampang kalian. Ya, ini pernah terjadi sebetulnya zamannya, subhanallah, zamannya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain pernah dikaci maki oleh orang. Karena mungkin ya saya kan ya nggak tahu bagaimana wajahnya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu mungkin dianggap oleh sebagian orang kurang ganteng. Akhirnya ada orang mencaci maki, Husain, kamu kebentuk dengan ganteng jelek sekali. Kamu nggak pantas jadi cucunya Rasulullah. Yang pantas jadi cucu Rasulullah itu tuh lebih ganteng daripada kamu. Itu tuh mukanya bulawing, alisnya tebal, tubuhnya mancung, matanya bagus, itu pantas jadi cucunya Rasulullah, kamu nggak pantas. Sayyidina Ali langsung marah. Kata Sayyidina Ali sih, kamu kalau semua kamu bicara darah jangan lihat dari tampang, tapi lihat darah yang ada pada dirinya Husain, itu adalah cucunya saudaranya Rasulullah. Rupanya kejadian Sayyidina Husain ini adalah merupakan rekayasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena banyak cucu-cucunya Sayyidina Husain dan cucunya Rasulullah itu ada di tanah Jawa, ibunya pesek-pesek, dan yang ada yang moyoki itu apa? Jelek-jelekin, di antaranya kaum Baal. Masa cucu Rasulullah ibunya pesek? Nah, akhirnya kita nggak mau ngaku. Kenapa sebab? Itu sudah ada kejadian sama Sayyidina. Itu jawabannya seperti itu. Maka Sayyidina Ali sudah memberikan bekal jawaban ke kita semua. Jadi semuanya itu sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu sampai saudara. Jadi saudara-saudara sekalian, ada satu kisah. Kemarin ada ditemukan beberapa pernyataannya, sejarahnya salah seorang musik tarekat Naqsyabandiyah yaitu Imam Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Itu temannya Syekh Maulana Sulaiman Ar-Rasuli yang Al-Minangkabawi, itu tarekatnya Naqsyabandiyah, An-Naqsh wal Band. Cuma kalau orang Purbalingga kan An-Naqsh wal Band ya Naqsyabandiyah gitu. Pengennya singkat-singkatnya, orang Indonesia pengennya singkat, kepala sekolah kapsat gitu. Nah itu pengennya disingkat semua kalau orang Indonesia.
Makanya saya dulu pernah punya kawan dari Australia datang ke Indonesia, bingung dia apa di Indonesia banyak sekali singkatan, di kamusnya nggak ada. Dia berbekal kamus ternyata nggak ngerti kan singkatan semua, ada kerse, ada ilmiah, semua itu disingkat semua. Makanya sampai itu tidak Naqsyabandiyah, an-naqsh wal bandiyah, Naqsyabandiyah. Itu Imam Muhammad Sulaiman Ar-Razi dan Syekh Ahmad bin Abdul Rahman Khatib bin Abdul Latif adalah musyrik tarekat Naqsyabandiyah, itu seleting dengan Basyir Asy'ari. Beliau belajar bersama kepada Syekh Nawawi Al-Khalidi yang ada di Minangkabau, itu bersama Basyir Asy'ari. Kemudian kata Syekh Nawawi mengatakan, aduh kamu tolak usanadil alim, ayo kamu belajar sama guru saya yang ada di Mekah, yaitu Imam An-Nabhan Al-Khalidi. Akhirnya Basyir Asy'ari, Imam Ahmad Khatib dengan Imam Muhammad Sulaiman Ar-Rasuli belajar di Makkah, mengambil tarekat Khalidiyah, maka akhirnya dicampurkan Naqsyabandiyah Khalidiyah. Jadi itu adalah merupakan ulama-ulama Nusantara. Ada satu catatan yang menarik yang ditemukan oleh orang-orang sejarah daripada Sumatera Barat, bahwasanya Imam Ahmad Khatib, Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi, musyrik tarekat Naqsyabandiyah, itu menyatakan dengan jelas, sejelas-jelas dan terang, wahai masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Barat, hati-hati terhadap kelompok orang Yahudi yang dikumpulkan oleh Belanda dalam Rabitatul Alamiyah. Karena mereka itu adalah tampangnya Arab, tetapi mereka sebenarnya orang Yahudi yang akan merusak kita semua. Itu Imam Ahmad Khalid jelas menyebut Rabitatul Alamiyah. Kalau Anda protes sama Imam Ahmad sama. Saudara-saudara, jadi saya tidak begitu kaget kalau sumpah Mbak Mufid menyatakan itu adalah Yahudi. Ya, memang seperti itu. Dan Mbak Mufid seperti itu bukan berarti dalam rangka menghina. Kenapa Anda merasa terhina jadi ras Yahudi? Bukan katanya ras Yahudi adalah ras tertinggi. Kalau sumpah sampean katakan, Gus, kalau sampean rasnya apa? Ya ras Quraisy. Wis, apik ora apik ke Quraisy adalah perbandingan itu Quraisy itu kan buatan apik sedoyo. Buatan saya sedoyo kafir, Quraisy, musyrikin, Quraisy, Abu Lahab, Quraisy. Tapi saya harus mengakui memang saya itu dari Sayyidina Husain dan saya dari Hijaz bukan dari Yaman. Ya Quraisy. Penak orang penak ya Quraisy. Cuma kan saya Quraisynya dari yang bagus-bagus, bukan yang jelek-jelek seperti Abu Jahal juga gitu. Maka itu ini sebetulnya pengakuan terhadap ras itu jangan diingkari sejelek apapun. Cukup. Kalau hanya orang Jawa, orang Jawa. Kalau saya orang Sunda, orang Jawa, orang Jawa. Kalau saya orang Cirebon, orang Cirebon. Kalau sampai orang Ambon, orang Ambon. Nggak usah sampai itu, saya bukan, saya adalah dari Jakarta. Saya ini Jakarta. Ya sampai orang Purbalingga, enggak, saya lahirnya di Jakarta. Walaupun ibu saya orang Purbalingga, saya orang Jakarta. Seolah-olah menghindar diri itu nggak bagus seperti itu. Jadi bukan untuk ihana, istizah, bukan, mengingatkan para ba'ali dan habaib bahwa Anda itu rasnya ras Yahudi dan tidak ada yang salah dengan ras. Kalau Anda orang alim, terhormati jadi ulama. Tak suruh anak saya suruh belajar ke Anda. Kenapa? Karena ilmu agama ini dipegang oleh siapa saja tanpa batas. Walau kana 'abdan habasyiyah, walaupun seorang Afrika yang kulitnya itu kata Rasulullah, ya kamu ilmu dan harus diambil. Kita tidak mudah membedakan ras karena Islam itu tidak ada istilah ras ini, ras ini, ras ini. Dan itu dari la fadla li arabiyyin wal ajamiyyin illa bittaqwa. Baik Yahudi, Arab, Amerika, Sunda, Jawa, nggak ada keistimewaan depan Allah kecuali ketakwaan. Ini agama kita. Jadi maka dari itu, ya. Jadi mungkin karena Bang ini takut kehilangan sesuatu di Indonesia ketika tidak disebut sebagai ciptaan Rasulullah, itulah yang mereka sebut. Akhirnya sebetulnya mereka yang ekstrim, bukan kita yang ekstrim. Kita bicara ilmu seperti itu. Saudara-saudara sekalian, kemudian kalau sumpama dipaparkan dengan gamblang-gamblang, ya itu nanti akan akan terbuka sebenarnya. Saya beberapa mengikuti jurnal-jurnal dari luar negeri juga. Saya juga baca juga beberapa Nakubatul Ashraf yang kadang-kadang jurnal-jurnalnya ada. Saya baca juga sebelumnya dari kisahnya bagaimana Banu Ahdal Pondok Kutaimi dan Al-Qabiji itu bagaimana. Itu semua saya baca semua dan ternyata memang betul-betul sangat luar biasa. Insya Allah nanti akan saya jelaskan, mungkin barangkali ada anjuran yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.